Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abang Ika di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputar gut anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Itu biasa teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilancarkan rezekinya buat teman-teman yang lagi mengalami 1000 sensasi, gangguan sistem pencernaan atau yang disebut asam lambung, atau yang lebih parahnya lagi disebut GERD, naiknya asam lambung dari lambung ke kerongkongan yang mengakibatkan kita mengalami 1000 sensasi gitu teman-teman, atau efek gangguan dalam tubuh kita yang fungsinya itu mengalami gangguan gitu teman-teman. Seperti biasa teman-teman, sebelum Bangka bahas inti dari pembahasan sore hari ini, buat teman-teman yang lagi menemukan channel Bangka atau yang lagi melihat, alangkah baiknya untuk bantu subscribe agar bisa membantu teman-teman lain dan berkembang dan bisa menolong orang-orang lain di luar sana yang lagi ingin menemukan kesembuhan, ingin mengobati secara mandiri, ingin seperti dulu lagi, kembali normal, kembali lagi gitu. Karena apa? Karena itu Nazar Bangka sendiri untuk membantu teman-teman agar keluar dari zona keterpurukan. Karena saat kita mengalami gangguan anxiety psikomatis, kita pasti akan mengalami depresi, terus semangat hidup berkurang gitu teman-teman. Oleh karena itu Bangka selalu hadir untuk menyemangati teman-teman, setidaknya memberi motivasi ke teman-teman agar tetap semangat berjuang gitu teman-teman. Itu yang bisa Bangka lakukan gitu teman-teman. Kalau ada salah-salah mohon maaf, karena Bangka di sini sekali lagi orang yang pernah mengalami gangguan anxiety psikomatis, bukan orang spesialis lambung ataupun ahli psikolog gitu teman-teman. Bangka ini cuma berbagi pengalaman Bangka gimana cara melewati dan menangani gitu teman-teman. Yang Bangka tahu Bangka share kepada teman-teman, semoga bisa membantu teman-teman gitu. Oke, di kesempatan sore hari ini Bangka udah ngerangkum gitu teman-teman. Dulu udah Bangka rangkum di note Bangka bagaimana cara efektif yang teman-teman bisa coba untuk menghilangkan trauma gitu teman-teman. Kenapa? Kalau kita mengalami gut anxiety psikomatis, kita pasti malah merasakan trauma, di mana kita mengalami 1001 sensasi. Itu merupakan psikolog kita gitu, terkena mental kita gitu teman-teman. Yang bisa teman-teman lakukan, yang pertama, coba teman-teman fokus pada diri sendiri gitu teman-teman. Fokus dulu kesembuhan teman-teman, lambung teman-teman gitu. Kalau obati, jaga 3P-nya, jaga pola makannya, pola tidurnya, pola pikirnya, itu terus teman-teman tetap jaga gitu, karena itu berpengaruh sekali. Terutama pola pikir itu sangat berpengaruh, berperan penting untuk kesembuhan kita teman-teman. Kalau kita berpikir ini tidak akan sembuh, ini sampai kapan ini, itu malah menjadi beban tersendiri buat kita gitu. Itu yang Bangka rasakan dan Bangka alami gitu, mencoba relax gitu kan. Dan kedua ini teman-teman, ingat kembali memori masa lalu. Ingat kembali masa lalu di sini artinya teman-teman harus ingat-ingat lah masa-masa dulu teman-teman bisa beraktivitas secara normal, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa nyari uang untuk keluarga gitu, bisa kemana-mana tanpa rasa takut. Dulu bisa, sekarang pasti bisa gitu. Itu harus tanamkan gitu. Kalau walaupun gitu teman-teman, saat teman-teman menjalani semua itu, merasakan sensasi dari keliengan, pusing, sempoyongan, terus mata keliengan, terus sering kayak mau roboh gitu, itu harus ingat dulu aku bisa gitu kok. Kalau nggak tanamkan tuh, Bangka aja bisa gitu, bisa kembali, kok kenapa aku nggak bisa. Itu selalu tanamkan gitu dan latih terus gitu teman-teman. Itu yang bisa teman-teman lakukan gitu, untuk mengobati secara mandirinya gitu teman-teman. Teman-teman harus tanamkan di pemikiran teman-teman. Banyak di luar sana juga mengalami hal yang sama gitu, jangan takut gitu teman-teman. Makanya kita harus melawannya gitu terkadang gitu teman-teman ya. Jadi jangan pasrah saja gitu kan, terima nasib. Kita nggak ada ikhtiarnya, ya sama aja kita udah berdoa tapi ikhtiar tetap gitu. Itulah yang dinamakan ikhtiar sambil pasrah gitu kan, pasrah berdoa gitu teman-teman. Dan keempat, kenali dan nikmati setiap sensasinya gitu teman-teman.
Nah, kita harus mengenali gitu kalau sensasi muncul itu disebabkan oleh kenapa. Kalau keliengan, nanti kurang tidur, terus terbegak, terlalu banyak makan yang bergas, eh, yang tidak cocok lah karena kita masih dalam masa pemulihan gitu. Itu harus nikmati ya gitu, jangan setiap ada sensasi aduh panik gini terus ini gimana ini apakah ini akhir ini kok nggak sembuh-sembuh, jangan kayak gitu teman. Kita harus nikmati, harus ya terkadang kita harus berkawan gitu teman ya. Kalau dengan sensasi walaupun terkadang kita harus melawannya gitu, tapi ya kita harus mengenalinya gitu. Oh, ini disebabkan oleh ini disebabkan oleh ini gitu. Wajar teman-teman kita kalau mengalami gut anxiety psikomatis kita tergolong lemah, wajar gitu, karena dan tubuh kita itu ya lagi tidak berfungsi secara normalnya gitu. Karena apa ya, karena lambung itu menghasilkan banyak gas, itu mengkontaminasi dalam organ kita kan tidak tahu gitu kan bentuk gas, makanya mengganggu sistem saraf gitu. Itulah yang Bangka Rakum gitu, yang Bangka rasakan sendiri dan Bangka rangkum gitu. Dan yang itu coba untuk berbagi dengan orang lain gitu teman-teman ya. Kita harus ya berbagi dengan orang lain ini dalam kata orang yang pernah mengalami gitu, yang merasakan hal yang sama seperti kita. Tapi kalau teman-teman berbagi kepada orang yang tidak mengalami seperti kita gitu teman-teman, yang cuma mengalami asam lambung saja tapi tidak dengan kecemasan berlebihannya, nanti teman-teman ceritakan yang sensasi yang begitu anehnya gitu, dia tidak akan percaya teman-teman. Mungkin dia dalam segi mungkin kamu obatin lambungnya aja gini-gini nanti sembuh gitu. Kalau kita yang mengalami gangguan gut anxiety psikomatis itu kita harus mengobati dua-duanya gitu teman, lambungnya dan rasa traumanya juga gitu teman-teman. Yang bisa teman-teman lakukan ya sharing kepada orang-orang yang seperti ini ya kan. Teman-teman bisa komen di komentar apa yang teman merasakan, itu pasti yang mengalami hal yang sama yang teman-teman merasakan, yang mengalami orang pernah mengalami gangguan gut anxiety psikomatis, pasti ya apa yang teman rasakan, apa yang itu hampir ya setiap orang kan berbeda-beda ya kan. Kadang merasakan ada yang ini, ada yang itu, kadang enggak sama sekali. Ada yang merasakan semuanya. Mungkin kalau Bangka udah merasakan semuanya dari ujung kaki ujung kepala, dari semua ya gitu teman-teman mengalami gangguan gitu. Dan setiap hari yang apa leher kayak mengganjal dan leher kayak tersedak nggak jelas gitu, pokoknya mata blur, keliengan, tempat ramai ketakutan, suara ambulan takut, ada suara burung kita takut juga, terus takut ditinggal sendiri, selalu overthinking ke depannya, berpikiran ke depannya itu selalu yang jelek-jelek, terus kayak itu merasa kayak emang mental kita itu jelek aja pemikirannya, nggak ada yang indah-indahnya gitu teman-teman. Yang bisa teman-teman lakukan ya obati dulu kan. Yang pertama tadi fokus dulu, mungkin teman-teman harus obati lambungnya, terus teman-teman juga melakukan aktivitas yang menyenangkan, yang menurut teman-teman senang, lakukan saja teman-teman, tidak akan terjadi apa-apa gitu kan. Nanti lama-lama kalau udah enjoy, udah itu kita lupa dengan rasa trauma yang dulu. Mungkin Bangka pun kalau nggak ada teman-teman tanya, oh Bang pernah mengalami sensasi ini nggak Bang, ini mungkin Bangka udah lupa juga gitu teman-teman, saking lamanya udah enjoy gitu kan. Tapi ya kembali lagi ya teman-teman, yang apa yang merasakan pernah Bangka rasakan gitu teman-teman. Jadi untuk apa ya, untuk yang ketakutan yang dulu itu nggak seperti sekarang ini gitu teman. Mungkin ya dulu kalau ada berita kematian atau ada teman terkena ini yang akibat asam lambung, itu langsung kita paniknya nggak karu-karuan gitu. Mungkin kalau sekarang udah biasa aja, karena Bangka ingatkan sekali lagi, asam lambung itu sebenarnya tidak berbahaya gitu teman-teman, apabila kita obatin gitu. Mungkin kalau kita biarkan, terus penelitian pun udah mengatakan tidak ada 99% kemungkinan kecil untuk orang yang mengalami gangguan gut atau asam lambung itu untuk fatality atau untuk meninggal gitu teman-teman, kecuali teman-teman nggak obati, parah makan yang bakar-bakaran, mungkin itu bisa gitu. Karena ya gimana rasanya kita kan pertama terkena gut anxiety psikomatis atau asam lambung itu kan keringan, dingin badan, selalu nggak karu-karuan, pucat muka. Jadi buat teman-teman yang lagi mengalami tersebut atau lagi masa pemulihan atau lagi yang
masih terkena awal-awal gitu, tetap bersabar teman-teman. Insya Allah kesembuhan pasti datang pada teman-teman. Bangka yakin gitu kan, karena ya Bangka sudah melewati semua itu dan bisa hadir di hadapan teman-teman gini kan, memberikan semangat tersendiri buat teman-teman. Mungkin itu yang bisa Bangka lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman. Doakan Bangka juga selalu sehat dan bisa menemani teman-teman sampai ada nanti kawan teman-teman yang di sini atau kawan kita yang komentar, Bang udah sembuh akibat gini-gini, itu menjadi semangat Bangka serius untuk mengupload video-video seterusnya gitu teman-teman. Walaupun Bangka juga punya kesibukan sendiri gitu kan teman-teman, tapi Bangka sempatkan untuk hadir untuk menemani teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.